في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika Nabi Isa alaihissalam berkata kepada ibunya, dunia ini hanya sementara, sedangkan akhirat itu kekal. Untuk itu, marilah kita berangkat ke sebuah bukit di Lebanon untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berpuasa di siang hari dan sholat di malam hari. Perbekalan sudah tersedia untuk beliau di sana, yaitu berupa daun-daun untuk makan dan air hujan untuk minumnya. Alkisah, mereka berangkat dan menetap cukup lama di bukit itu. Pada suatu hari, Nabi Isa alaihissalam pergi menuruni jurang untuk mengambil dedaunan guna dijadikan sebagai makanan pada saat berbuka puasa. Pada saat itu, malaikat maut datang menemui ibunya. Setelah mengucapkan salam, sang malaikat berkata, "Wahai Maryam, yang tekun berpuasa di siang hari dan beribadah di malam harinya. Sebenarnya, siapa kamu ini?" tanya Maryam. "Sekujur tubuhku bergetar mendengar suaramu, dan bibirku merajau karena wibawamu," lanjut ibu Nabi Isa itu. "Aku ini yang tidak punya kasihan terhadap anak karena kecilnya, tidak hormat pada yang besar karena dewasanya. Akulah yang bertugas mencabut nyawa," jawab malaikat maut. "Malaikat maut, apakah kedatanganmu kepadaku hanya untuk berkunjung atau hendak mencabut nyawaku?" tanya Maryam. "Siapkah dirimu menghadap maut?" tanya malaikat maut. "Maukah kamu memberi tempo barang sebentar saja? Aku sedang menanti kedatangan kekasih dan buah hatiku, permata dan penawar kegelisahan hatiku," pinta Maryam. "Semuanya bukan aku yang menentukan. Aku hanya seorang hamba Allah yang diberi tugas. Demi Allah, aku tidak kuasa mencabut nyawa seekor nyamuk pun tanpa seizin Tuhannya. Aku tidak akan menunda sedetik pun untuk mencabut nyawamu di tempat ini," kata malaikat maut menegaskan. "Malaikat maut, kamu telah dipercaya mengemban tugas. Sekarang laksanakanlah tugasmu itu," sahut Maryam. Malaikat maut pun kemudian mencabut nyawa Maryam. Nabi Isa alaihissalam datang terlambat ke tempat ibunya hingga masuk akhir waktu Isya. Ia datang menaiki bukit dan membawa dedaunan dan kubis di tangannya. Beliau tidak mengetahui kalau ibunya sudah meninggal. Ketika melewati mihrab ibunya dan memandang ibunya yang tegak di mihrabnya, beliau mengira bahwa ibunya tengah menyelesaikan sholat fardunya. Setelah itu, beliau meletakkan apa yang dibawanya dan kemudian tegak beribadah hingga tengah malam. Seusai beribadah, beliau memandangi ibunya dan memanggilnya dengan suara penuh kasih dari dalam lubuk hati yang kusuk. "Salam sejahtera, mudah-mudahan tetaplah untuk Bunda. Waktu kini telah malam, sekarang tibalah saatnya berbuka bagi yang berpuasa, serta tiba pula saatnya untuk beribadah. Kenapa ibu berdiam diri tanpa melakukan semua itu?" Begitu cara Nabi Isa menyapa ibunya.
Setelah sekian lama menunggu dan tidak ada reaksi dari sang ibu, Nabi Isa alaihissalam pun kembali. Memang tidur itu nikmat, kata Nabi Isa. Kemudian kembali menghadap ke mihrabnya. Tanpa sedikit pun makanan yang masuk dalam perutnya malam itu sampai sepertiga malam. Dengan menunjukkan rasa hormat kepada ibunya, beliau pun memanggil lagi ibunya dengan suara yang penuh kasih sayang. Salam sejahtera tetaplah kepada bunda. Namun, ibunya tak bereaksi sedikit pun. Nabi Isa alaihissalam kemudian menghadap lagi ke mihrabnya hingga terbit fajar. Kemudian beliau letakkan pipinya pada pipi dari mulut ibunya. Beliau pun memanggil seraya menangis. Salam sejahtera tetaplah terhatur untuk bunda. Waktu malam telah lewat. Kini waktu siang menghampiri kita untuk melaksanakan ibadah solat kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Melihat kejadian itu, para malaikat dan jin menangis. Bukit-bukit di sekitarnya bergema. Melihat itu, Allah pun menguji para malaikat. "Mengapa kalian menangis?" tanya Allah. "Ya Allah, Engkau Maha mengetahui," jawab para malaikat. Kemudian Allah berfirman, "Sungguh aku Maha mengetahui lagi Maha penyayang." Tiba-tiba ada suara, "Isa, angkatlah kepalamu. Ibumu sekarang telah wafat dan Allah memberimu pahala yang besar." Nabi Isa alaihissalam pun mengangkat kepalanya sambil menangis terisak-isak. "Siapakah yang akan menyertaiku pada saat sunyi dan sendirian? Siapakah yang akan menghiburku di perantauan ini? Siapa pula yang akan membantuku dalam beribadah?" kata Nabi Isa ketika itu. Kemudian Allah menyampaikan wahyu kepada bukit untuk menasehatinya. "Isa, apa yang kau risaukan? Tidak inginkah kamu jika Allah yang akan menjadi penghiburmu?" Kemudian beliau pun turun dari bukit menuju sebuah perkampungan Bani Israel. Sesudah menyampaikan salam, beliau menjumpai mereka. "Siapa kamu ini? Wajahmu begitu bersinar sehingga menerangi rumah-rumah kami," tanya Bani Israel pada Nabi Isa. "Aku adalah Ruh Allah. Aku ini Nabi Isa alaihissalam. Ibundaku telah wafat dalam perantauan. Sudilah kiranya kalian menurus jenazahnya, memandikan, mengkafani dan menguburkannya," jawab Nabi Isa sambil meminta bantuan mengurus jenazah Bunda Maryam pada Bani Israel. "Maaf wahai Ruh Allah, bukit ini banyak sekali dihuni oleh ular besar dan ular kecil. Bahkan selama 300 tahun, leluhur kami tidak berani menjamahnya," kata mereka. Meski dengan kecewa, beliau pun kembali menaiki bukit itu. Pada saat itulah beliau bertemu dengan dua orang pemuda yang baik. Beliau mengucapkan salam dan kedua pemuda itu menjawab salamnya. "Wahai pemuda, ibuku wafat di perantauan. Aku mohon bantuan kalian untuk mengurus jenazahnya," pinta Nabi Isa. "Kenalkan, aku ini adalah malaikat Jibril dan ini adalah malaikat Mikail. Ini obat tubuh dan kain kafan dari Tuhanmu. Ketahuilah, pada saat ini bidadari dari surga yang cantik-cantik sedang memandikan dan membungkus jenazah ibumu dengan kain kafan ini." Lalu malaikat Jibril lah yang menggali kuburnya di atas bukit itu. Mereka mengkuburkannya setelah menyolati dan menghormatinya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam berkata, "Ya Allah,
Hanya Engkau yang melihat posisiku dan mendengar keluhanku. Tiada sedikit pun urusanku yang tersembunyi darimu. Ibundaku telah wafat dan aku tidak menyaksikan wafatnya. Untuk itu, izinkanlah aku berbicara kepadanya." Setelah itu, datanglah wahyu yang mengizinkan dia berbicara dengan ibunya. Beliau berdiri tegak di makam ibunya seraya berbicara dengan prihatin. "Salam sejahtera tetaplah terhatur kepada Bunda," sapa Nabi Isa. Lalu terdengarlah suara dari dalam kubur, "Kekasihku, duhai buah hatiku." "Bunda, apa yang Bunda peroleh di tempat perbaringan dan tempat kembali itu? Bagaimana pula Bunda menghadap Tuhan?" tanya Nabi Isa kepada ibundanya. "Aku memperoleh tempat pembaringan dan tempat kembali terbaik. Aku mendapat ridha Allah dalam menghadapnya," jawab ibunya. "Bunda, bagaimana rasa sakit saat maut menjemputmu?" tanya Nabi Isa alaihissalam menyempatkan diri. "Demi Allah yang telah mengutusmu sebagai Nabi yang membawa kebenaran, sampai saat ini rasa pedih maut masih belum hilang dari kerongkongan. Kehebatan malaikat maut pun belum lenyap dari pandangan mataku. Untuk itu, haturkanlah salam sejahteramu untukku hingga hari kiamat," tutur ibundanya. Disarikan dari buku Ada Surga di Telapak Kaki Ibu, karya Muhammad Saiful Bahri. Subhanallah, ibu dari seorang nabi saja, Ibunda Maryam, dia masih saja merasakan sakit saat sakaratul maut dan mengharapkan doa dari anaknya Nabi Isa. Lalu bagaimana dengan kita yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan hina? Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita saat kita kembali kepada Rabb-Nya, dan kita kembali dalam keadaan husnul khotimah, kembali dengan membawa iman dan Islam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Isa adalah salah satu dari 5 Nabi Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah gelar yang diberikan kepada para nabi dan rasul yang memiliki ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi kaumnya. Nabi Isa ditugaskan, Allah bertugas di wilayah Palestina untuk Bani Israel. Nabi Isa disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 25 kali. Ibunya adalah Maryam binti Imran. Di dalam Al-Quran ibundanya ini menjadi nama surah, yakni surah Maryam. Rasulullah Muhammad SAW melarang umatnya terlalu memuji beliau, seperti Nabi Isa terlalu dipuji-puji oleh Bani Israel sehingga menganggapnya bahwa dia adalah anak Tuhan. Itu pun tidak benar, karena Nabi Isa adalah beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kelak di akhir zaman Nabi Isa ini turun lagi ke langit dunia untuk membunuh Dajjal, menghancurkan salib, membunuh babi-babi, dan meneruskan ajaran Nabi Muhammad, yakni ajaran kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa kelak akan wafat wajar
karena sakit dan akan menikah dan mempunyai anak. Demikian, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.